Satu pekerja yang miskin menemukan buku harian itu secara tidak sengaja. Mulai saat itu hidup berubah. Pemilik buku adalah veteran. Dia merekam seluruh jalannya perang yang terjadi tahun itu. Lalu minta pengangkut Matthew untuk membawanya pulang. Meskipun hanya seorang pekerja transportasi, tapi Matthew selalu bermimpi menjadi seorang penulis. Lihat catatan di buku harian. Matthew muncul dengan pemikiran egois. Matthew minta cuti kepat. Matthew minta cuti kepat. Lalu bersembunyi di dalam rumah. Mulai menyalin buku harian. Konten buku harian sangat bagus. Matthew butuh waktu 3 hari baru selesai. Dia kasih nama untuk buku ini adalah Pasir Hitam. Lalu tanda tangani nama dan kirimkan ke penerbit. Berapa hari kemudian, ada orang dari pihak penerbit kontak dia. Mereka ingin TTD kontrak sama Matthew. Buku Pasir Hitam memiliki gaya penulisan yang sangat bagus. Adalah mahakarya perang yang sulit ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Matthew ambil alasan sibuk untuk mundur janjian bertemu ke akhir bulan. Karena sebelumnya dia harus bersiap-siap untuk semua. Karena adalah orang miskin dalam sastra. Matthew tidak tahu apa tentang perang dan senjata. Dia berlari ke perpustakaan. Mepinjam banyak buku. Untuk meningkatkan pengetahuan diri. Perang yang dijelaskan dalam buku terjadi dari 50 tahun yang lalu. Matthew harus klarifikasi semua detailnya. Kalau tidak, itu mungkin akan terungkap. Setelah setengah bulan mengolah pengetahuan, dia bakar buku yang pertama. Mulai sekarang, dia adalah penulis buku ini. Demi bantuan dari pihak penerbit, Pasir Hitam baru keluar pasar dengan cepat membuat kesan di desa sastra. Matthew resmi menjadi penulis elit di dunia sastra. Dalam upacara ucapan selamat, dia dengan percaya diri mengobrol dengan para tamu. Pamerkan pengetahuan yang baru dia pelajari. Pelanggan mendengarkan dengan sangat penuh perhatian. Menunjukkan rasa hormat yang besar untuk Matthew. Di tengah keramaian, ada seorang gadis bernama Alice. Alice adalah seorang profesor universitas. Tahun itu, Matthew yang mempertahankan tesisnya jatuh cinta padanya. Tetapi pada saat itu, posisi kedua orang itu terlalu berbeda. Matthew hanya bisa mencintai sepihak. Sekarang dia memiliki reputasi yang berbakat. Jadi berani untuk berbicara dengannya. Alice tidak suka pria yang sombong. Tapi dia sangat memuja penulis Pasir Hitam. Alice tanya Matthew, pernahkah membaca buku ini sebelumnya? Cerita Pasir Hitamnya terlalu bagus. Orang biasa sangat susah untuk mengerti. Alice pasti Matthew hanya memiliki penampilan yang mencolok. Ketika mereka sedang obrol, kelola Matthew untuk kesana foto. Setelah Alice tahu identitas asli punya Matthew, sangat malu. Tapi Matthew tidak peduli. Di balik itu masih ajak Alice makan malam. 2 tahun melalui dengan cepat. Alice menjadi pacar Matthew. Pasir Hitam adalah hal yang terbaik di hidup Matthew. Dari seorang karyawan transportasi yang buruk, tiba-tiba berubah menjadi penulis terkenal. Dan dia dan Alice juga berbicara tentang pernikahan. Alice bawa Matthew ke kampung untuk bertemu dengan orang tuanya. Orang tua Alice tinggal di satu villa di dekat pantai. Mereka semua adalah profesor. Adalah keluarga yang terkenal dengan sastra. Ketika Matthew sampai, mereka sangat senang. Ayah Alice langsung perkenalkan Matthew ke koleksinya. Dia pembaca setia Black Sand. Juga sangat bersemangat tentang perang. Dalam koleksi ini, memiliki senjata antik yang tak ternilai harganya. Adalah barang yang paling mahal di rumah ini. Hadapi sikap antusias keluarga Alice, Matthew ada distraksi. Sebenarnya dia tidak semenarik seperti penampilan di luar. Untuk mempertahankan kehidupan yang mewah, Matthew memajukan royalti. Tapi tidak mengirimkan naskah. Penerbitnya sangat marah. Mereka terus suruh Matthew selesaikan buku baru. Tapi Matthew belum lulus SET. Tidak tahu cara untuk menulis buku. Buku baru ini, dia sudah TTD kontrak dari setengah tahun yang lalu. Tapi belum mulai menulis sekata pun. Matthew sangat pusing karena masalah ini. Berapa hari melalui, saudara Alice, Richard datang ke rumah main. Ketika bertemu sama Matthew, dalam mata Richard mengungkapkan skeptisisme. Dia tidak bisa berpikir yang punya Pasir Hitam masih muda seperti ini.
Satu orang yang belum pernah pergi ke medan perang. Untuk bisa membuat mahakarya tentang perang. Hal ini sangat sulit untuk bisa dipercaya. Menghadapi dengan curigaan Richard, Matthew kasih tahu dia harus baca banyak dokumen. Enggan melewati mata Richard. Penerbit terus merilis buku baru. Karena panik, Matthew keluar untuk tenangkan diri. Melihat di luar sangat sepi, Matthew berpikir satu cara. Dia menggedor jendela. Membuat kepala terluka keluar banyak darah. Lalu hancurkan laptop dan merobek pakaian. Membuat adegan perampokan. Alice Melia Matthew terluka berbaring di dalam rumah sakit, sangat sedih. Berkat cara ini, Matthew berhasil menipu penerbit. Penerbit setuju untuk memperpanjang waktu pengiriman naskah menjadi 3 bulan. Tapi Matthew belum bisa tenang. Masalah baru cari ke rumah. Dalam penandatanganan buku pasir hitam, seorang tamu tadi undang muncul. Dia adalah Vincent. Adalah anak yang punya buku itu. Apa yang harus terjadi akan segera datang. Matthew mencoba untuk lindungi kata bohong ini selama 2 tahun. Tapi sekarang akan terungkap. Untuk bersembunyikan rahasia ini, Matthew bertemu dengan Vincent untuk menegosiasi. Vincent sangat riang. Dia minta 50.000 euro untuk tutup mulutnya. 50.000 euro tidak banyak. Tapi bagi orang hanya sisa berapa euro seperti Matthew. Ini adalah langkah yang sangat tinggi. Karena sering diganggu oleh Vincent, Matthew sudah jatuh ke jalan buntu. Jadi niat jahat dengan pistol ayah mertua. Ini adalah cara bisa dia lakukan sekarang. Di tengah malam, ketika semua orang di rumah Alice sudah tidur, Matthew diam-diam masuk ke ruang tamu. Curi pistol. Dia hancurkan jendela. Membuat adegan palsu ada pencuri masuk ke dalam rumah. Di hari berikut ayah mertua menemukan pistol sudah dicuri. Jadi bawa semua orang keluar untuk lapor ke polisi. Richard melihat mata Matthew dalam hati mulai curiga. Menunggu semua orang di rumah keluar. Richard masuk ke kamar Matthew. Melihat di tas dalam kamar. Dan itu adalah pistol yang hilang. Richard sedang ingin menelepon untuk ungkapkan masalah ini, tiba-tiba Matthew muncul. Mereka berantem. Di saat bahaya, Matthew tidak sengaja membunuh Richard. Dia panik dan sangat ketakutan. Melihat temannya tidak tahu harus melakukan apa. Untuk menjaga rahasia pasir hitam, Matthew jatuh ke jalan yang tidak pernah. Setengah jam melalui, keluarga Alice pulang. Matthew panik bersembunyi manyat di lemari pakaian. Lalu beresin semua barang punya Richard. Membuat adegan palsu jika Richard sudah pergi. Ayah mertua tidak pernah curiga dengan cerita itu. Karena sifat Richard seperti itu. Sering pergi dengan cepat dan datang juga cepat. Matthew diam-diam pakai HP punya Richard. Kirim SMS ke Alice. Bilang perusahaan ada masalah, jadi harus pergi. Mereka semua percaya itu adalah nyata. Sampai malam ketika makan, Matthew ambil alasan badan tidak enak. Terus berdiri di ruangan itu. Alice bawa anjing yang dia sayang ikut ke kamar dan tanya kondisi Matthew. Anjing mencium bau darah. Berdiri di depan lemari, terus menggonggong. Melihat masalahnya akan segera terungkap. Di saat bahaya, Matthew usir Alice keluar. Jangan ganggu dia saat sedang menulis buku baru. Ini adalah pertama kali dalam 2 tahun. Matthew marah sama Alice. Sampai tengah malam, Matthew menggunakan plastik untuk tutupi tubuhnya Richard. Lalu melempar dari lantai 2 ke bawah. Dia tarik manyat ke pantai. Lalu naik kapal ke laut yang dalam. Dia mengikat rantai di kaki. Lalu lempar ke air laut. Melihat dari jatuh ada kapal polisi. Untuk tidak ditemukan terpaksa Matthew harus meloncat untuk kabur. Dia berenang dengan waktu yang cukup lama. Ketika sampai ke darat sudah mau pagi. Matthew terus berlari ke villa. Alice masih tidur. Matthew ganti pakaian. Lalu masuk ke dalam selimut. Yang Matthew tidak tahu adalah mimpi yang buruk dia belum selesai di sini. Ketika ada pistol, Vincent belum merasa puas. Dia ingin lebih banyak lagi. Menghadapi keserakahan Vincent, Matthew hanya bisa perpanjangkan waktu. Pengalaman seperti mimpi buruk selama ini membuat dia sangat lemah. Dia menulis pengalaman ini ke dalam sebuah buku. Dalam buku, dia menyembunyikan informasi pribadi. Setengah bulan kemudian juga selesai.
Matthew kasih nama untuk buku ini adalah Menyamar. Dia ingin mencari waktu untuk kasih ke perusahaan penerbit. Hari ini polisi tiba-tiba datang ke villa. Ketika nelayan mencari ikan, tiba-tiba menemukan manyat Richard. Polisi melihat ada dikit kulit di manyat. Setelah dicek, kulit itu bukan punya Richard. Sangat jelas itu punya pembunuhnya. Berapa hari berikut, polisi akan tes semua gen DNA punya orang dekat Richard. Pasti tidak butuh waktu yang lama akan mendapatkan pembunuh yang sebenarnya. Matthew mendengar informasi itu langsung panik. Kebohongan akan segera terungkap. Sekarang Vincent telepon minta duit. Dalam hati Matthew sangat bingung. Di tengah malam keluar sendiri. Ketika lewat belokan ini, di depan ada lereng gunung. Matthew langsung rem. Untungnya berhasil menyelamatkan nyawanya. Dia tidak mati, langsung ada ide muncul di kepala dia. Matthew berpikir sebuah cara. Di hari berikut Matthew kasih Alice baca buku baru. Lalu mencari alasan untuk pergi keluar. Dia janji bertemu dengan Vincent. Sebelum bertemu, Matthew merusakkan sabuk pengaman kursi penumpang. Ketika Vincent naik ke mobil, Matthew bawa mobil ke jalan tadi malam. Ketika sudah mendekat belokan itu, dia tiba-tiba ngerem. Vincent ingin hentikan, tapi sudah tidak bisa. Mobil nabrak ke gunung. Vincent mati di tempat. Untungnya ada sabuk pengaman. Matthew sekali lagi tidak mati. Dia turun dari mobil. Pindah Vincent ke kusir supir. Lalu ambil HP dia. Pakai jam tangan ke tangan Vincent. Akhirnya dia tuangkan bensin ke mobil. Mobil langsung terbakar dengan api gede. Demi trik ini, Matthew berhasil melarikan diri. Dia ganti nama. Kembali menjadi staf transportasi. TV ada berita bahwa Matthew mati. Karena mengemudi terlalu cepat. Dunia sastra telah kehilangan bakat. 2 tahun melalui dengan cepat. Matthew selesai kerja lewat satu toko buku. Di sisi itu ada buku baru punya dia. Obituari penulis terkenal Matthew. Buku baru mendapatkan kesuksesan besar. Melalui kaca, dia melihat wanita yang dia sangat merindukan. Alice mempromosikan buku baru. Dalam hati menggendong bayi. Dan itu adalah anak punya Alice dan Matthew. Matthew sangat sakit hati. Diam di luar. Karena dia adalah orang yang sudah mati. Sepanjang hidup ini tidak boleh bertemu dengan istri dan anak lagi. Ini adalah sebab dan akibat. Itu adalah hukuman untuk Matthew. Nama film ini adalah A Perfect Man. Satu langkah salah, ribuan kebuntuan. Pria ini yang membuat pacarnya dan dunia berpikir hampir sempurna. Hanya dia yang tahu kejahatan yang telah dia lakukan. Jika terus berpikir sangat ketakutan. Review film selesai di sini, sampai jumpa di video berikut.